1, 2, 3, come on. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi yang cerah ini kita masih dapat kembali bertatap muka, kembali bertemu di dalam pembelajaran kita melalui online seperti sekarang ini. Minggu kemarin kita telah menjelaskan tentang nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kita telah mengenal biografi atau data-data diri dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karenanya pada kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita mengenai sahabat Utsman bin Affan. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke dalam video pembelajaran ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan masih seperti minggu yang lalu, yaitu tetap fokus, tonton video ini sampai habis, jangan di skip, biar kalian nantinya bisa mengerti dan bisa memahami isi daripada penjelasan, dan yang terpenting kalian akan dapat mengetahui tugas yang akan diberikan, karena tugas ini akan ada di tengah-tengah penjelasan video kali ini. Baik anak-anak yang berbahagia, langsung kita masuk ke dalam pembahasan kita. Let's go. Baik. Masih dalam bab yang pertama tentang nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa saja keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sehingga beliau ini menjadi orang yang begitu mulia dan bahkan salah satu manusia yang dijamin surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita intip bersama apa saja keutamaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang dermawan dan sangat sederhana. Dia ini orang kaya, hartanya banyak sekali hartanya. Dia adalah seorang pedagang. Dia jago dalam hal tawar menawar. Dia jago dalam hal jual dan beli. Tetapi walaupun hartanya banyak, dia tetap hidup dalam kondisi yang sederhana. Tidak mewah dan tidak neko-neko. Jangan seperti orang-orang sekarang. Hidupnya susah, tapi berlagak dan bergaya macam orang kaya. Nah, lebih baik seperti Utsman bin Affan, hidupnya kaya, tetapi tetap hidup dengan gaya sederhana. Apa yang dibuktikan? Kedermawanan Utsman bin Affan ini dibuktikan dengan banyaknya sumbangan yang diberikan Utsman bin Affan. Jadi sepanjang hidupnya, Utsman bin Affan ini dia juga banyak sekali menyumbang untuk perkembangan dan penyebaran agama Islam di muka bumi ini. Dia bahkan bersaing dengan banyaknya sumbangan yang diberikan oleh sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf.
Itu juga banyak sekali sumbangannya, banyak sekali infaknya, banyak sekali sedekahnya yang diberikan, al-infak fi sabilillah. Tetapi kali ini kita belum membahas tentang Abdurrahman bin Auf. Kita akan bahas dulu tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa saja kedermawanan dari Utsman bin Affan? Ya, yang pertama, dalam persiapan perang Tabuk. Ketika dalam persiapan perang Tabuk, Utsman bin Affan dia sumbangkan 1/10 daripada kekayaannya. 1/10. Jadi kalau hartanya ada 10, dia kasihkan 1. 1/10. Dalam persiapan perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1/10. 1/10-nya berapa? Dia sumbangkan 950 ekor unta. Kalau hitungan satu ekor untanya itu 20 juta, maka lebih dari 1,8 miliar. Bayangkan. 1,8 miliar untuk unta saja. Belum lagi dengan 50 ekor unta perang. 50 ekor kuda perang disumbangkan. Tambah lagi dengan 1.000 dinar. Wih, banyaknya itu 1.000 dinar. Dikalikan 3 juta sekarang, berarti sudah 3 miliar. Dalam satu perang saja dia bisa sumbang sampai 5 miliar untuk satu kali perang. Itu luar biasa Utsman bin Affan, sahabat yang banyak sekali sumbangannya, infaknya, sedekahnya. Nah, sekarang orang-orang baru sumbang 1 juta sudah, wih, saya paling banyak sudah ini. Dia sumbang 50.000, sudah saya paling banyak sudah ini sumbang. Dia sumbang 5.000, tidak bisa disombongkan. Ya, Utsman sampai sekian banyak, sampai 5 miliar, bukan 50 juta, bukan 5 juta, bukan 500 juta, bukan 50.000, bukan 5.000. Ya, apalagi sumbang 1.000, robek-robek lagi. Ya tidak, disumbangkan banyak. Untuk apa? Untuk persiapan perang Tabuk. Ini salah satu bukti bahwa Utsman itu sangat dermawan. Dia tidak simpan-simpan hartanya. Ketika agama Islam, Rasulullah membutuhkan, dia keluarkan semua tabungannya. Dia keluarkan uangnya, dia keluarkan hartanya. Yang kedua, kedermawanan Utsman bin Affan itu dibuktikan dengan apa? Dengan membeli sumur rumah dari orang Yahudi dan diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Nah, ini yang menarik. Pada suatu ketika di Madinah itu sedang terjadi musim panas. Dan semua mata air di Madinah kering. Tidak ada lagi mata air yang mengalirkan air kecuali salah satu sumur. Hanya satu sumur yang masih memiliki air dan mencukupi. Sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Bayangkan. Orang Yahudi punya sumur. Orang Yahudi kan otaknya bisnis. Ya. Jadi air di sumurnya dia jual setiap hari dengan harga yang tinggi, harga tinggi. Akhirnya umat Islam sudah tidak sanggup lagi untuk membeli air. Maka tanya, siapakah sahabat yang bisa membeli sumur ini? Akhirnya Utsman bin Affan maju. Coba kalau begitu saya yang beli. Kenapa? Pasti harganya tinggi. Begitu dia datang ditawarkan, bagaimana kalau saya beli kau punya sumur ini? Berapa katanya? 10.000 dirham. 800 juta lah. Berapa? 10.000 dirham itu harganya sekitar 800 juta. Dengan kurs 1 dirhamnya 80.000. Nah, jadi 10.000 dirham itu sekitar 80 juta rupiah. Sumur saja 80 juta. Dia mau tidak? Saya tidak mau jual sumur ini. Akhirnya ditanya, kenapa kau tidak mau jual? Nah, kalau saya jualkan sumur ini, berarti pendapatan saya harian akan hilang. Kenapa kan? Artinya kan setiap hari orang beli. Kalau dia jual sumur itu, sudah tidak ada lagi setiap hari orang datang untuk beli. Ya, makanya dia tidak mau jual, mati dia tidak mau jual. 10.000 dirham itu angka yang banyak pada saat itu.
80 juta itu bukan harga yang kecil pada masa itu. Wih, itu jadi miliarder sudah itu. Tapi dia tidak mau jual. Ya, dia tidak mau jual karena kalau dia kasih 10.000 dirham, berikutnya dia sudah tidak punya lagi pemasukan setiap hari kayak orang jualan pulsa begitu. Habis beli. Dan dia tahu, dia juga pedagang, dia tahu kalau dia jual dia akan rugi karena yang beli itu banyak dan itu setiap hari dan setiap jam orang datang antri untuk beli. Setiap jam itu ngantri, setiap menit datang beli karena kebutuhan. Akhirnya Utsman juga pulang di hari yang pertama. Dia berpikir lagi bagaimana caranya supaya saya bisa beli sumur rumah itu dari orang Yahudi pelit ini. Akhirnya besoknya dia datang lagi, oke lah. Bro, sini. Saya beli sumurmu setengah. Hitung-hitungan ini. Utsman bin Affan kan jago sekali masalah tawar-menawar itu. Dia bilang, saya beli setengah. Orang Yahudi bilang, bagaimana caranya beli setengah? Ini sumur bos, bukan kue yang bisa dipatah dua jadi setengah-setengah. Ini sumur, bukan kue donat yang bisa dipatah di belah dua. Dia bilang, oh tidak. Maksudnya setengah itu 1 hari untuk saya, 1 hari untuk kamu, bagaimana? Jadi ketika hari untuk saya bisa pakai airnya. Dan ketika hari untuk kamu boleh jual airnya. Orang Yahudi berpikir, wih, untung besar saya ini. Saya ambil uang 10.000, dia dapatkan airnya, besoknya saya bisa jual lagi. Oke, deal. Jadi kita bagi dua sumurnya ya, kata orang Yahudi. Utsman bilang, oke, kita bagi dua. You dapat setengah, saya dapat setengah. You 1 hari, saya 1 hari. Bagaimana? 10.000 dirham. Akhirnya deal, sepakat antara orang Yahudi dengan Utsman bin Affan. Nah, lanjut ceritanya. Pada hari itu gilirannya Utsman bin Affan. Langsung dia umumkan ke seluruh masyarakat Madinah, wahai umat Muslim, hari ini giliran saya yang punya sumur. Datang semua kalian ambil air sebanyak-banyaknya yang kalian suka. Nggak usah bayar, gratis. Wih, orang Islam berebut. Oh, berebut, mereka datang ambil. Dia pesan lagi, ambil yang banyak untuk persiapan besok. Biar besok kalian tidak beli sama dia lagi. Cerdas Utsman. Pintar dia. Oh iya. Mereka ambil banyak-banyak supaya besok tidak beli. Akhirnya pas besok gilirannya si orang Yahudi, lah, nggak ada yang datang beli. Begitu datang berhari-hari, begitu lagi. Akhirnya dia bilang, apa ya Utsman? Saya lihat-lihat nggak ada lagi yang beli sama saya. Karena kau setiap hari, setiap giliranmu kamu wakafkan kepada mereka, kamu infakkan kepada mereka, kamu sedekahkan airmu kepada mereka. Gara-gara gitu Utsman, tidak ada lagi yang mau datang beli di harinya saya. Bagaimana kalau kau beli semua sudah? Utsman ketawa, ya siap. Jadi berapa mau dijual? Ya samalah dengan harga yang kemarin 10.000. Berarti total harga sumur ini adalah 20.000 dirham. Utsman tidak pakai pikir panjang. Oke, siap, saya bayar semuanya. Dibayarkan Utsman menjadi 20.000 dirham. Nah, anak-anak yang berbahagia, apa keistimewaan daripada sumur rumah ini? Sumur rumah ini kemudian dari masa ke masa, dari khalifah ke khalifah, dari dinasti ke dinasti Islam, ini selalu dijaga dan dirawat. Sumur ini dijaga dan dirawat, kemudian dikembangkan. Sebuah kebun yang ada di sekitar sumur rumah itu milik Utsman bin Affan dikembangkan juga. Ditanami pohon kurma, dibuatkan perkebunan, dan ternyata sekarang hasilnya luar biasa, anak-anak. Apa hasil yang didapat daripada sumur rumah ini? Kita bisa lihat. Nah, jumlah kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sekarang adalah 2.942.942.750.000 rupiah. Nah, ini data. Bayangkan, ya. Total hartanya sekarang ini yang ada di rekeningnya, masih ada rekening. Utsman bin Affan masih punya rekening. Siapa yang kelola?
Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Ya, bagian wakaf. Dia yang kelola wakafnya Utsman ini dari sumur rumah. Ini cuma dari satu sumur rumah ini. Ya, ini sumur rumah. Jadi sumur ini dijaga dan kebunnya dikembangkan sama kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang hartanya telah berkembang menjadi 2.532 juta 532 miliar 942 juta 750.000 rupiah. Dan ketika Ustadz berbicara sekarang ini, hartanya bertambah lagi. Bertambah terus hartanya. Luar biasa. Itulah hebat daripada wakaf. Wakaf produktif. Apa itu wakaf? Pernah kita belajarkan di kelas 4. Apa itu wakaf? Wakaf itu adalah pemberian sukarela yang diberikan kepada umat muslim untuk dipergunakan. Contoh, membangun jalan, contoh, membangun sekolah, ya, itu namanya wakaf. Dan ini wakaf produktif yang dimiliki Utsman hingga saat ini, namanya tercatat sebagai pemilik rekening di kerajaan Arab Saudi. Walaupun orangnya sudah meninggal, ternyata tabungannya masih ada. Luar biasa. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Apalagi keutamanya, dari sumur rumah itu, dari hasil rumah itu, dia karena dikelola oleh mamlakah kerajaan Arab Saudi, dibangun oleh kerajaan itu sebuah hotel yang bertaraf internasional. Luar biasa. Bukan nasional, bertaraf internasional. Tingginya 15 lantai dengan 24 kamar di setiap lantainya. Kalau 10 saja kamar setiap lantai, itu sudah 240 kamar. Ya, tambah dengan 120 berarti ada 360 kamar di dalam satu bangunan hotel ini. Luar biasa. Iya, banyaknya itu. Jadi dibangunkan oleh kerajaan Arab Saudi, bahwa wakafnya Utsman ini selalu berkembang. Tiap hari bertambah dan tidak pernah berkurang sampai dunia kiamat, insya Allah. Tidak akan pernah berkurang hartanya Utsman bin Affan. Jadi siapa yang rajin bersedekah, siapa yang rajin berinfak, yang senang sekali berwakaf, inilah keutamaannya. Bahwa wakaf itu dia akan selalu bertumbuh dan berkembang. Di dunia berkembang dalam bentuk properti, di akhirat berkembang dalam bentuk pahala. Luar biasa. Anak-anak yang berbahagia, setelah kalian mendengarkan kedermawanan daripada Utsman bin Affan ini, Ustadz akan memberikan sebuah tugas. Ada tugas yang pertama adalah kalian menceritakan kembali secara singkat tentang kedermawanan Utsman bin Affan dan peninggalannya hingga kini. Ya, buat dalam bentuk video singkat. Kemudian dikirimkan kepada Ustadz. Sekali lagi tugasnya adalah kalian ceritakan kembali secara singkat tentang kedermawanan Utsman bin Affan dan peninggalannya hingga hari ini. Ya. Lalu divideokan, dikirimkan kepada Ustadz sebagai tugas yang pertama. Sebentar masih ada tugas lanjutan. Jadi kita masih lanjut kepada pembahasan. Nah, Utsman bin Affan juga adalah orang yang pemalu. Dia sangat pemalu. Nah, Utsman bin Affan itu memiliki hati yang lembut dan mudah menangis. Jadi dia gampang sekali menangis. Kalau ingat-ingat masa lalunya yang penuh dengan dosa, dia menangis. Kalau ingat-ingat kesalahannya kepada orang lain, dia menangis. Dia pernah dipuji Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat pemalu. Bagaimana ceritanya? Nabi sedang duduk di rumahnya. Datang Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada saat itu betisnya Rasulullah tersingkap. Tersingkap kelihatan maksudnya betisnya Rasulullah. Rasulullah santai saja duduk. Abu Bakar masuk. Rasulullah santai saja duduk. Tidak apa-apa. Tapi begitu disampaikan Utsman bin Affan mau masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Rasulullah mendengar suaranya Utsman, langsung diperbaiki duduknya. Sarungnya diperbaiki supaya betisnya tidak kelihatan. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, tadi saya masuk engkau tidak memperbaiki pakaianmu sehingga masih terlihat betismu. Kenapa Utsman masuk ini Anda memperbaiki duduk Anda dan menutupi badan Anda? Rasulullah menjawab, bagaimana saya tidak malu kepada Utsman? Karena Utsman itu adalah orang yang sangat pemalu. Sampai-sampai saking malunya Utsman bin Affan, malaikat saja malu sama Utsman bin Affan. Nah, kalau malaikat saja sudah malu sama Utsman, masa saya tidak boleh malu sama Utsman? Nah, itulah pujian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata malu itu merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada cabang-cabang keimanan. Keutamaan yang terakhir yang dimiliki oleh Utsman bin Affan adalah memerdekakan budak. Utsman bin Affan itu setiap hari Jumat dia akan mencari budak. Mana budak? Dia akan cari keliling kota untuk mencari ada yang jual budak atau tidak, atau masih ada manusia yang dibudaki atau tidak. Kalau masih ada budak, maka tiap hari Jumat dia bebaskan satu orang. Dia beli satu orang dari tuannya, kemudian dia bebaskan. Dia beli lagi dari tuannya, dia bebaskan. Itu setiap hari Jumat. Kalau hari Jumat ini dia tidak ketemu budak, maka Jumat depannya dia akan cari 2. Kalau Jumat depannya tidak dapat, berikutnya dia akan cari 3. Begitu seterusnya. Dia akan selalu membebaskan satu orang budak setiap hari Jumat. Nah, anak-anakku yang berbahagia, inilah cerita singkat tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tugas yang kedua dari Ustadz Fahmi adalah kerjakanlah soal latihan di dalam buku pegangan siswa, kirimkan dalam bentuk foto. Jadi kalian kerjakan lalu dikirimkan dalam bentuk foto. Di foto hasil pekerjaannya lalu dikirimkan ke Ustadz Fahmi. Baik anak-anakku yang berbahagia, demikianlah penjelasan tentang keutamaan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua dan memberikan semangat untuk kita agar berusaha untuk meniru, mencoba mengikuti gaya hidup daripada sahabat Utsman bin Affan agar kelak kita menjadi orang-orang yang dikenang dengan kebaikannya. Demikianlah video ini Ustadz berikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. 1, 2